Halo, perkenalkan nama aku Arianti. Teman-teman kuliah aku sering memanggilku Ari. Sebenarnya aku agak risih sih dengan panggilan ini, karena nama panggilanku identik dengan gender laki-laki. Tapi karena teman-temanku terbiasa dengan panggilan ini, ya aku terima saja. Sebelumnya, beberapa bagian dalam cerita ini diambil dari sudut pandang aku dan beberapa sudut pandang teman-temanku, terutama saat aku mengalami gangguan di tempat itu. Saat ini aku berusia 25 tahun dan aku sekarang kerja di salah satu butik kerajinan batik dan pusat oleh-oleh di kota kelahiranku, yaitu Cirebon. Aku memang orangnya sensitif tentang hal mistis, dan karena kekurangan aku ini, aku sering merasakan badanku dikendalikan oleh mereka. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk kuliah di Jogja, karena pikirku aku bisa tinggal dengan saudaraku di sana. Selain itu, aku juga memang suka dengan suasana kotanya yang asri dan tentram. Lalu, aku kuliah di salah satu kampus swasta di Jogja. Dan selama kuliah di Jogja, aku tinggal bersama saudaraku di salah satu perumahan daerah Jalan Godean. Di perumahan ini banyak juga rumah yang dijadikan kos-kosan atau disewakan buat mahasiswa, pekerja, dan pasutri. Seperti rumah di sebelahku ini, yang dijadikan kos-kosan untuk cewek. Jadi menurutku suasana perumahannya nggak terlalu horor seperti perumahan lainnya yang pintunya selalu tertutup. Oke, singkat cerita, setelah aku kuliah di Jogja dan udah lumayan lama tinggal di sini, aku akrab dengan beberapa penghuni kos di samping rumahku. Namanya anak rantau pasti pergaulannya luas, apalagi buat anak cewek. Dan di komplekku ini, aku punya geng main yang sering nongkrong bareng, jalan-jalan, dan lainnya. Karena udah lumayan lama kenal, jadi udah seperti keluarga kesekian buat aku. Sebelum cerita mistis di kota Semarang ini aku alami, aku juga sering mengalami ketempelan, atau sering dikasih tahu sosok yang tiba-tiba muncul. Seperti cerita ini. Saat aku sedang main ke apartemen temanku di daerah Saturan, di situ aku bersama Robi, Mutia, dan Tovan. Baru selesai berenang sekitar jam 6 sore. Saat kami berempat sedang asyik ngobrol di pinggir kolam, samar-samar dari kamar atas aku melihat sosok wanita yang melirik ke arah kami. Awalnya tak aku hiraukan sosok itu, karena memang yang peka di situ cuma aku. Dan saat itu cuma Mutia yang paham gerak-gerikku saat aku tahu ada sosok lain di sekitar kita. Sosok wanita cantik yang mungkin dulu sebelum bangunan ini ada. Dia sudah lebih dulu di sini. Tampak dari raut mukanya yang memperlihatkan kesedihan. Pas aku mau masuk kamar, ternyata sosok itu mengikuti aku sampai ke kamar temanku. Di saat bersamaan, muncul wangi bunga melati dan bau seperti dupa yang sangat menyengat di hidungku. Lalu kata temanku, setelah itu aku tak sadarkan diri sampai jam 3 pagi. Di situ teman-temanku panik karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sosok lain pun bergantian keluar masuk ke tubuhku. Kata mereka ada sosok yang masuk ke badanku. Kemudian aku menari. Sosok wanita menari itu seakan-akan mengajakku menari mengikutinya. Aku tak tahu berasal dari mana sosok ini. Entah dari bangunan ini atau sekedar lewat lalu singgah. Mereka semua ketakutan di situ. Mau lari tapi kasihan melihatku seperti itu. Apalagi kalau ditinggal sendirian. Aku baru sadar total ketika azan subuh berkumandang. Dan teman-temanku rela nggak tidur untuk menjagaku yang dari tadi sore dimasukin sama banyak sosok. Ketika matahari terbit, kami semuanya baru bisa tertidur.
Badanku rasanya tidak karuan. Rasa capek seperti orang bekerja seharian. Oh my god, gumamku dalam hati. Aku pun pulang ke rumah saudaraku sore hari diantar Mutia. Besoknya aku main ke apartemen itu lagi. Ternyata sosok itu sudah tidak ada. Bagi orang yang mengenalku dekat, mungkin sudah tidak heran lagi kalau aku merasakan hal seperti itu. Karena bukan sekali dua kali saja aku merasakannya. Termasuk geng di komplekku yang sering main sama aku. Saat itu memang sedang libur kuliah. Jadi aku punya banyak waktu untuk main dengan teman-temanku. Sampai pada suatu hari, geng di komplekku mempunyai rencana untuk berlibur ke kota Semarang. Setelah sepakat menentukan hari, akhirnya kami berangkat ber9 orang. Aku, Cisa, Dira, Dinar, Tommy, Lucky, Mutia, Robi, dan Topan. Kami berangkat dari Jogja menggunakan 2 mobil pribadi. Di mobilku ada aku, Mutia, Lucky, Dira, dan Tommy. Sedangkan mobil yang satunya diisi oleh Robi, Dinar, Cisa, dan Topan. Dari Jogja kami berangkat jam 4 subuh. Kami memilih rute lewat Magelang supaya pemandangan asri pedesaan yang sejuk terasa. Dan karena jam segitu jalanan masih lenggang, jadi jarak tempuh kami kurang lebih 3 jam saja. Sesampainya di kota Wingko ini, kami langsung meluncur ke kuil Sampokong sambil menunggu jam check-in hotel yang kami pesan. Wajah kusam dan lelah menghiasi raut muka aku dan teman-temanku. Sebenarnya tadi sempat berhenti di pom bensin daerah Ambarawa untuk sekedar bersih-bersih badan, dan sebagian ada yang makan untuk mengisi perut. Panas terik menyinari kota Semarang waktu itu. Saat kulihat jam, ternyata sudah jam 11 siang. Karena hotel kami berada di area Simpang 5, jadi aku berinisiatif untuk mengajak teman-temanku menuju ke hotel saja dulu untuk mandi dan beristirahat sebentar. Sudah jam segini nih. Mending kita ke hotel sekarang aja yuk, biar bisa rebahan sebentar, teriakku pada mereka. Aku sih ayo aja, yang lainnya gimana? Jawab Robi. Gimana Pak Sopir? Anda lelah? Kata Mutia kepada Tommy sambil bercanda. Oke, tanpa basa-basi lagi, kami semua langsung meluncur ke hotelnya. Suasana perkotaan Semarang yang cukup padat membuat kami agak lama sampai di hotel. Sesampainya di hotel, kami semua langsung bersantai di kamar. Ada yang makan sambil merokok di balkon depan kamar. Ada juga yang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Aku yang merasa punggungku capek, langsung saja berbaring di kasur. Kami memesan 2 kamar. Hari pertama di kota Semarang, kami jalan-jalan keliling kota, menikmati indahnya lampu perkotaan berwarna-warni sambil bercanda. Sampai rasa lapar datang. Lalu Tommy mengajak kami makan soto Semarang di sekitar Simpang 5. Kalian pada lapar nggak? Dim-dim baik, tanya Tommy sambil bercanda. Ya lapar lah. Di hotel tadi kan kita cuma ngemil-ngemil doang, jawab Mutia. Aku ada tempat makan enak nih, seru Tommy. Di mana tuh Tom? Ikut aja aku mah, tanya Dira penasaran. Soto Semarang pada mau nggak? Ajak Tommy. Yuk, gas lah langsung. Nanti juga mobil belakang ikut aja, teriakku. Lalu kami pun langsung menuju ke tempat makan yang Tommy maksud. Sekitar jam 7 malam kita semua makan. Kemudian selesai makan kami berniat nongkrong di kota lama Semarang. Katanya sih bagus kalau malam hari. Ditambah lagi dengan ornamen-ornamennya yang bernuansa Eropa. Oke, tanpa pikir panjang kami langsung meluncur ke sana.
Setelah puas-puas berfoto-foto dengan spot bangunan tua di sana, aku dan teman-teman memutuskan untuk pulang kembali ke hotel karena waktu udah menunjukkan jam 9 malam. Tapi sewaktu di perjalanan, Lucky punya ide yang menurutku ide gila yang membuat kami semua mendapat imbasnya. Masih jam segini nih. Gimana kalau kita wisata malam ke Lawang Sewu? Kayaknya seru tuh, kata Lucky kepada kami. Wah, gila kamu. Yakin mau ke sana sekarang? Tanya Mutia dengan raut takutnya. Karena sebenarnya mereka sudah paham kalau beberapa di antara kami ada yang peka sama hal begitu. Jadi mungkin Lucky tertarik dengan sosok-sosok apa saja yang ada di bangunan Belanda itu. Aku yang sering mendengar cerita mistis tentang bangunan tua itu, dari orang-orang pun sedikit was-was, karena takutnya kita bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Namun hal itu coba aku singkirkan, karena niat kami di sini untuk berlibur. Jadi ya aku iyain aja ajakan-ajakan itu. Saat sampai di Lawang Sewu, aku sudah mulai disambut sama sosok-sosok yang berdiam diri di rangkaian kereta api dengan bangunan tua itu. Sosok wanita Belanda dengan baju putih dan sosok anak kecil itu memperhatikan kedatangan aku dan teman-temanku. Namun tak lama sosok itu menghilang. Mungkin dia hanya penasaran dengan kedatangan kami. Setelah menanyakan wisata malam di sana, akhirnya kami sepakat untuk ditemani gate. Akhirnya penjaga loket pun mencarikan kami gate. Lama kami menunggu di loket. Kemudian saat penjaga loket itu kembali menghampiri kami, dia berkata bahwa gate yang ada sedang berhalangan untuk menemani kami. Lalu tak lama kemudian penjaga loket itu bilang kalau dia akan mencarikan gate pengganti. Kami mengiyakan saja, karena kami sudah terlanjur membayar tiket masuk. Tiba-tiba dari arah belakang kami dikejutkan dengan bapak-bapak berpakaian seperti warga lokal di sini yang membawa senter. Bapak tour guide ya? Tanya Robi pada bapak-bapak itu. Hanya anggukan kecil dari bapak-bapak itu yang menjawab pertanyaan Robi. Tapi syukurlah, kami tidak menunggu lama lagi untuk segera masuk ke bangunan ini. Namun perasaanku agak tidak enak, karena dari kemunculannya saja bapak itu sudah misterius. Tapi akhirnya kami semua mulai masuk ke Lawang Sewu. Dan setelah bapak itu mulai menjelaskan tentang sejarah bangunan ini, aku pun agak sedikit lega. Akan tetapi dengan tatapan kosong bapak itu melihatku. Aku yang dari awal sudah merasakan hal yang tidak enak semakin was-was. Setelah berkeliling beberapa ruangan di bangunan itu, akhirnya kami diajak ke ruangan bawah tanah yang menurut ceritanya di sini dulu dipakai untuk penjara tawanan zaman penjajahan. Memang benar, hawa di sini sedikit berbeda. Aku dan teman-temanku yang peka merasakan banyak energi yang berbenturan dengan kami. Aku, Dira, Jisa, dan Dinar sudah merasakan hal yang tidak biasa. Tiba-tiba saat aku melihat kaki Jisa, di situ ada sosok memegangi kakinya. Tapi aku tidak berani untuk berbicara di tempat itu. Lalu diikuti Robi dan Mutia yang bilang katanya mereka agak pusing di sini. Bentar, aku agak pusing nih. Berhenti dulu yuk, kata Mutia kepada kami. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sejenak di situ sambil mengambil beberapa foto juga di tempat itu. Keanehan pun muncul. Tour guide yang berada tepat di belakang kami saat itu foto tidak kelihatan. Mungkin tertutup sama bayangan kami saat itu. Aku masih berpikir positif saja. Setelah puas berkeliling ruangan di bawah tanah, hal yang sangat mengagetkan pun terjadi. Diawali dengan Dira
yang tiba-tiba berhenti jalan lalu melihat kami dengan tatapan kosong. Teman-teman yang lain coba bertanya pada Dira. "Kenapa kamu, Dir?" tanya Lucky. "Dira nggak apa-apa," disusul kami yang ikut menanyakan hal yang sama pada Dira. Dia hanya diam saja. Tak lama berselang, Cisa tiba-tiba terjatuh pingsan. Topan yang berada di belakangnya langsung sigap pasang badan. Wah, makin gak beres nih, umpatku dalam hati. Lalu Tommy bilang kalau kita mending keluar saja dulu. Akhirnya aku, Lucky, dan Mutia membantu Dira berjalan keluar. Sedangkan Tommy, Robby, dan Tovan membopong Cisa yang masih belum siuman. Dinar membantu membawakan barang yang dibawa oleh Cisa. Dan saat kami sudah berada di luar, Tommy, Robby, dan Topan merasakan pusing dan merasa badan Cisa semakin berat. Dinar pun ikut kemasukan. Disusul aku yang merasakan badanku seperti menggendong sesuatu. Di situ aku langsung tak sadarkan diri. Suasana semakin mencekam saat Topan dan Tommy menengok ke belakang. Ternyata tour guide yang sedari tadi ikut sama kami tiba-tiba menghilang. Di situ teman-temanku panik. Aku, Dinar, Cisa, dan Dira sudah mulai dirasuki makhluk lain dari bangunan ini. Lucky dan Mutia saat itu langsung kepikiran untuk menghubungi ayahku. Waktu itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Lama Lucky menelpon ayahku. Akhirnya diangkat juga. "Halo, assalamualaikum." "Kenapa, Neng?" tanya ayahku dari ujung telepon. "Ini Lucky, Om, temannya Ari. Om, maaf ganggu malam-malam. Ini kami lagi di Lawang Sewu. Tiba-tiba kami digangguin sama penunggu di sini," ucap Lucky menjelaskan kejadian itu pada ayahku. Lucky menceritakan keadaan kami saat itu pada ayahku. Bisa dibilang ayahku ini orang yang paham akan hal itu. Dan kalau sedang diganggu, pasti ayahku yang bertindak. Saat ayahku membacakan beberapa doa, tiba-tiba mata Cisa terbuka. Dia melotot ke arah Tommy, Robby, dan Topan. Mereka jelas ketakutan melihat tatapan Cisa. Tak lama Cisa tersadar. Sosok berada di badan Cisa sudah hilang. Namun saat sadar Cisa merasakan kakinya masih berat. Aku, Dira, dan Dinar masih mengalami gangguan. Saat itu aku menangis. Mungkin sosok yang berada di badanku ingin berkomunikasi. Lalu ayahku bilang, "Bawa pulang ke Jogja sana dulu. Nanti biar omnya Ari yang mengobati di sana," ucap ayahku. Dinar dan Dira semakin menjadi. Banyak sosok yang bergantian masuk ke badan mereka. Aku yang masih menangis tiba-tiba pingsan. Teman-teman yang lain semakin kebingungan. "Yakin kita mau pulang ke Jogja dengan keadaan seperti ini?" tanya Tommy. "Tadi ayahnya Ari bilang begitu, Tom. Mau nekat aja." "Aku sih kasihan melihat mereka seperti itu," jawab Robby. Cisa yang sudah sadarkan diri, dari tadi dia merasa ada anak kecil di sampingnya. Akhirnya teman-temanku nekat untuk pulang ke Jogja malam itu juga. Topan dan Tommy menyusun rencana untuk kembali ke hotel mengambil barang-barang kami yang berada di sana. "Ya udah, kita bagi tugas aja. Aku, Mutia, sama Tommy ke hotel mengambil barang. Kalian di sini aja jagain mereka," kata Topan. "Iya, siapa tahu nanti kita jalan keluar ketemu sama penjaga loket itu," ucap Tommy. Lalu Topan, Mutia, dan Tommy berjalan keluar untuk kembali ke hotel mengambil barang-barang kami. Robby, Lucky, dan Cisa tetap stay di sini. Lucky yang jagain aku dan Dinar. Katanya saat aku menangis tiba-tiba aku membuka mata
dan sambil menunjuk ke arah ruangan tengah. Cisa saat itu melihat sosok perempuan Belanda berjalan ke arah kami. Tak lama Robi mendengar suara lirih orang minta tolong. Sosok perempuan Belanda yang dilihat oleh Cisa tiba-tiba hilang. Di sisi lain, Dinar terlihat menangis sambil memukul tangannya. Tak lama berselang, Tommy, Mutia, dan Tovan kembali, lalu langsung kami bergegas untuk pergi dari bangunan itu. Bayangin, selama di perjalanan kami tidak henti-hentinya mendapat gangguan. Aku, Dinar, dan Dira yang masih kerasukan tiba-tiba teriak lalu menangis. Hal itu bergantian terus-menerus di dalam mobil. Lalu saat sampai di Jogja, omku langsung memanggil Pak Ustadz yang merupakan guru spiritualnya. Di situ Pak Ustadz sudah kaget ketika melihat kami yang ternyata diikutin puluhan sosok dari bangunan tua itu. "Wah Pak, mohon maaf kalau sebanyak ini rasanya mustahil kalau tidak diobati sama kuncennya," ucap Pak Ustadz. "Lalu baiknya gimana Pak Ustadz? Apa kita harus ke sana untuk nemuin kuncennya?" tanya omku. "Gak usah, nanti saya menghubungi temanku yang punya kenalan kuncen di sana," jawab Pak Ustadz kepada kami. Lalu terlihat Pak Ustadz pun mencoba untuk menghubungi salah satu rekannya dan menjelaskan kejadian yang dialami oleh kami. Kemudian terdengar Pak Ustadz menyuruh rekannya untuk membawa kuncen itu datang ke Jogja. Akhirnya, tanpa pikir panjang, rekan dari Pak Ustadz itu datang ke rumah sang kuncen, lalu berangkat ke Jogja. Saat itu, waktu menunjukkan hampir subuh. Namun, aku, Dira, dan Dinar belum sadar juga. Tiba-tiba Cisa kembali dirasuki oleh sosok anak kecil. Lalu Cisa tertawa-tawa kecil. Teman-temanku yang melihat itu semakin bingung. Sedangkan Pak Ustadz masih berusaha untuk membersihkan satu persatu sosok yang mengikuti kami. Terlihat omku berbincang dengan ayahku lewat telepon. Lalu, tak lama berselang, Lucky ikut kemasukan juga. Dia menangis lirih saat itu. Suasana pun semakin panik. Karena tak ingin lebih banyak lagi sosok yang datang, akhirnya Pak Ustadz memutuskan untuk memagari rumah omku, dibantu dengan ayahku yang berkomunikasi dengan sosok yang mengikuti kami dari jauh. Sekitar jam 6 pagi, rekan Pak Ustadz dan kuncen dari Lawang Sewu datang. Mereka heran, kenapa bisa sebanyak itu makhluk yang ikut ke sini. Lalu, kuncen itu langsung tertarik dengan aku. "Kalian di sini ngapain aja?" tanya Pak Kuncen. "Awalnya kami berkeliling biasa. Lalu, kami diajak ke ruang bawah tanah sama tour guide-nya. Nah, dari situ satu persatu dari kami mulai kerasukan. Dan tiba-tiba tour guide-nya itu menghilang," jawab Tommy yang coba menjelaskan pada Pak Kuncen. "Itu bukan manusia," ucap Pak Kuncen tersebut. "Maksudnya bukan manusia gimana Pak?" tanya omku. "Gate itu jelmaan dari bangsa jin," jawab Pak Kuncen itu. "Lalu kami yang mengalami gangguan bisa kembali sadar selepas zuhur. Saat itu aku merasakan badanku rasanya tidak karuan. Saat membuka mata, aku melihat banyak orang berkumpul mengelilingiku. Kulihat tanteku, sepupuku, dan teman-teman lainnya berkaca-kaca matanya melihat ke arahku. Dira, Dinar, Cisa, dan Lucky. Lalu kuncen itu berkata, "Banyak sosok yang tertarik pada kalian, terutama anak ini. Sebaiknya kalian tidak usah kembali ke Semarang dulu untuk sementara waktu, atau mungkin untuk jangka waktu setahun ini," kata Pak Kuncen sambil menunjuk aku. "Aku? Kenapa memangnya dengan aku? Kenapa sosok itu tertarik padaku?" tanyaku dalam hati.
"Memang kenapa, Pak?" Robi coba bertanya pada Pak Kuncen itu. "Agar sosok yang mengikuti lupa. Karena kalau kalian kembali ke sana, terutama ke Lawang Sewu, tidak menutup kemungkinan kalau kejadiannya lebih besar bisa terulang lagi. Bahkan bisa membahayakan nyawa kalian," ucap Pak Kuncen itu menjelaskan. Semenjak kejadian itu, kami yang kemarin berkunjung ke Semarang mengikuti saran Pak Kuncen untuk tidak berkunjung ke Semarang, apalagi ke Lawang Sewu. Ini saja sudah puluhan yang ikut. Kalau kami ke sana lagi, bisa-bisanya jumlahnya lebih banyak dari hari ini. Sore harinya, omku mengantar Kuncen itu kembali ke kota Semarang. Sebelum pergi, Kuncen itu berpesan kepada kami, "Kalian kalau di dalam hati sudah tidak yakin, sebaiknya jangan kalian teruskan, karena bahaya bisa datang dari arah mana saja," ucap Kuncen itu kepada kami. Lalu Pak Kuncen itu pulang ke Semarang, diantar omku dan rekannya Pak Ustadz. Di situ kami mulai bercerita tentang hal yang dirasakan selama berada di Lawang Sewu. Saat itu aku melihat banyak sosok yang dipasung. Sosok anak kecil, sosok perempuan Belanda yang dilihat Cisa, dan banyak lagi sosok tawanan, terutama sosok yang memegangi kaki Cisa waktu di ruangan bawah tanah. Namun dari kejadian itu hanya Mutia saja yang sama sekali tidak mendapat gangguan. Memang awal kami masuk ruangan bawah tanah, Mutia sempat merasakan pusing. Mungkin saat itu dia mendapatkan benturan energi dari situ. Tapi ada satu sosok yang menyukai Mutia, dan mungkin sosok itu yang menjaga Mutia waktu itu. Sampai saat ini aku masih tidak berani untuk kembali ke Lawang Sewu. Mungkin kalau untuk tujuan wisata ke tempat lain aku masih berani. Cerita menegangkan sekaligus mencekam, di mana harusnya kita menikmati liburan di kota itu malah mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang yang peka dan dapat merasakan energi yang kuat di sana, sebaiknya jangan kalian teruskan. Karena siang hari pun kalian bisa merasakan kesedihan, kepedihan, rasa sakit, dan ketakutan, terutama di ruang bawah tanah bangunan ini. Memang aku tidak berada dalam masa itu, tapi merasakan di ruangan itu penuh sesak oleh orang-orang yang disiksa dan dibiarkan meninggal di sana. Dan cerita pun selesai.